Ketika Kang Rusdi ini bangun tidur, melihat handphone, itu ada puluhan panggilan tak terjawab dari siapa? Dari si Ahmad. Dan ada pesan WA dari si Ahmad ini, perihal bahwa telepon balik penting. Akhirnya diteleponlah si Ahmad ini sama si Kang Rusdi. Ketika dia telepon, intinya Kang Ahmad ini menyuruh Kang Rusdi ini untuk membalikan ikan tersebut ke tempatnya, ke sungai semula. Karena apa? Tuturnya itu adalah ikan siluman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Oke, Developers, kembali lagi bersama saya Lucky Developer. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan kisah horor atau mistis yang dimana kejadian ini dialami oleh Kang Rusdi. Kejadian ini dialami oleh Kang Rusdi ini kurang lebih pada tahun 2017-an di kota Karawang. Jadi Kang Rusdi ini hobi memancing yang dimana ketika itu diundanglah oleh teman-temannya yang ada di kota Karawang untuk memancing di sebuah sungai di sana. Dan pada akhirnya Kang Rusdi pun mendapatkan sebuah ikan ini aneh gitu. Belum pernah Kang Rusdi ini melihat ikan yang seperti itu sebelumnya. Akhirnya ketika itu ikannya ini dibawalah ke rumahnya. Nah, semenjak ikan ini berada di rumahnya, yang mana ketika itu dimasukkan ke dalam akuarium, konon teror-teror gaib atau teror-teror mistis sering terjadi di rumahnya itu. Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada Lucky semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Supaya apa? Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal baik Lucky semua balas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat, dan berjuta kali lipat. Oke, kita lanjut ke cerita. Ketika itu pada suatu hari Kang Rusdi ini mendapatkan telepon dari Ahmad. Ahmad ini di kota Karawang ya. Kang Rusdi ini di kota Bekasi. Kang Rusdi ini hobi memancing. Hanya ditelepon oleh Ahmad, jadi kita nyobain spot baru yuk. Ini ada nih di tempat gua nih. Ada ketika itu ada sungainya ini cukup besar gitu. Yang dimana ketika itu banyak lah orang-orang yang memancing di sana, intinya kayak gitu. Yang dimana saya pun pernah melihat sungainya itu gitu ya, tempat spot Kang Rusdi memancing ini. Nah inilah spotnya gitu. Nah ketika sudah sampai, akhirnya Kang Rusdi pun mancing lah. Sampai ketika itu sore hari habis asar. Mancing ketika itu Kang Rusdi ini. Kang Rusdi ketika itu berangkat dengan temennya, anggap namanya Kang Jeki lah. Ketika itu Kang Rusdi ini mancing di sana ini berdelapan orang gitu. Kang Rusdi ini cuma 2 orang sama Jeki. Yang sisanya teman-temannya si Kang Ahmad gitu. Mereka pun mancing sampai larut malam ya. Sampai larut malam, yang dimana ketika itu keterangan Kang Rusdi, dia itu pulangnya ini pagi-pagi. Jadi dia mancing di sana nggak tidur gitu, mancing di sana sampai pagi.
pulang ke rumah pagi gitu. Yang dimana ketika memancing ini ya, Kang Rusdi ini mendapatkan ikan ini banyak banget gitu. Banyak banget lah. Yang dimana salah satu ikan yang didapatkan oleh Kang Rusdi ini, ada satu ikan yang bentuknya ini aneh. Jadi bentuknya ini, ikannya ini berkumis kayak ikan lele, tapi kulitnya ini kayak ikan koi. Ikan koi yang mahal itu. Warna dasarnya hitam, bentuknya kayak ikan lele, tapi kulitnya ini kayak ikan koi. Ini ikan apaan gitu kan? Akhirnya dibawalah sama Kang Rusdi ini ya, ikan tersebut dibawa. Teman-temannya ini nggak ada yang lihat Kang Rusdi dapat ikan itu, teman-temannya si Kang Ahmad ini. Setelah itu pada pagi harinya Lovers ya, akhirnya pulang lah ya, pulang si Kang Rusdi ini ke rumahnya, yang dimana setelah pulang ini istrinya ini senang banget ya, karena mendapatkan ikan yang sangat banyak ketika itu, ikan yang sangat banyak. Dan ketika ikan tersebut dikeluarkan satu persatu, akhirnya ikan yang aneh ini ketemu nih. Wah, ini bentuknya bagus, kata si Rusdi ini. Jangan digoreng ini mah, Bu, katanya kan. Ntar ayah taruh aja di akuarium. Akhirnya ditaruh ikan itu di akuarium sama si Rusdi. Yang dimana ketika itu si Kang Rusdi ini pengantin baru ya. Pengantin baru, dia itu punya anak bayi. Punya anak bayi. Cerita saja ya. Akhirnya karena tidak tidur semalaman, akhirnya Kang Rusdi pun setelah sampai rumahnya ini tidurlah pulas. Bangun ini sore. Sebelum tidur, Kang Rusdi ini memposting ikan tersebut di status WA gitu. Di status WA, diposting lah ikan itu. Ketika Kang Rusdi ini bangun tidur, melihat handphone, itu ada puluhan panggilan tak terjawab dari siapa? Dari si Ahmad. Dan ada pesan WA dari si Ahmad ini perihal bahwa telepon balik penting. Akhirnya diteleponlah si Ahmad ini sama si Kang Rusdi. Ketika dia telepon, intinya Kang Ahmad ini menyuruh Kang Rusdi ini untuk membalikan ikan tersebut ke tempatnya, ke sungai semula. Karena apa? Tuturnya itu adalah ikan siluman. Kata si Ahmad kayak gitu. Kang Rusdi mendengar keterangan si Ahmad kayak gini cuman ketawa. Ya karena Kang Rusdi mah orang kota gitu ya. Orang kota dekat dengan Jakarta, gak percaya hal-hal kayak gituan, intinya kayak gitulah. Akhirnya Kang Rusdi pun, iya ntar lah besok. Kalau enggak gua ada waktu, gua balikin lagi ke sono, ke sungai itu. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan di ini ya, katanya jangan dipencit gitu. Jangan dipotong ikannya, jangan digoreng katanya. Udah simpen aja dulu, nanti balikin lagi ke sungai gitu. Kalau kamu main ke Kerawang, kalau bisa mah secepatnya sih Rus, kata si Ahmad ketika itu. Ya udah deh, kalau nggak besok lusa gua balikin, kata Rusdi ketika itu. Akhirnya sudahlah kejadian tersebut berlalu ya, yang dimana pada malam harinya anak bayinya si Kang Rusdi ini nangis terus jeritan gitu ya. Nggak seperti biasanya. Kalau biasanya mah kalau udah dikasih air susu udah jep nangisnya itu ya berhenti ya. Ini mah enggak, nangis terus gitu. Nah ketika itu anehnya gitu, ikan tersebut kan disimpan di akuarium sama Kang Rusdi ini ya, simpannya itu di akuarium. Setiap jam 12 malam gitu ya, ikan tersebut suka hilang. Ya Kang Rusdi ini intinya menyimpan ikan tersebut di akuarium kurang lebih 2 atau 3 hari lah. 2 atau 3 hari gitu. Karena anehnya setiap jam 12 malam ikan itu hilang dari akuarium. Nanti pas pagi harinya ada lagi gitu. Itu keanehan yang pertama. Yang dimana kejadian mistis yang pertama dialami ya semenjak ikan tersebut ada di rumahnya si Kang Rusdi ini oleh istrinya si Kang Rusdi gitu. Anggap namanya Bu Jamilah lah ya, Bu Jamilah. Ketika itu pada malam hari bayinya ini nangis. Ketika itu Bu Jamilah ini mau ke dapur untuk mengambil air panas lah ya, untuk membuat susu gitu.
Nah, ketika Bu Jamilah ini dalam perjalanan ke dapur, Bu Jamilah ini samar-samar mendengar seseorang yang berkegiatan di dapur gitu ya. Kayak masak gitu, suara katel, suara panci, bergombreng-gombreng gitu di dapur itu ya. Kayak ada orang yang beraktivitas di dapur gitu, seolah-olah ada yang masak. Ketika Bu Jamilah ini sampai ke dapur, Bu Jamilah ini melihat ya. Jadi Bu Jamilah ini melihat di dapur ini ada sosok wanita yang memakai baju hitam yang berdiri membelakanginya. Yang dimana ketika itu sosok wanita itu sedang masak, gak tahu masak apa gitu ya. Akhirnya karena Bu Jamilah ini sadar bahwa di rumah itu cuma bertiga, Kang Rusdi, Bu Jamilah, dan anak bayinya. Berarti ini juri kemudian gitu ya. Akhirnya Bu Jamilah ini pergi ke kamarnya membangunkan si Kang Rusdi. Ketika itu Bu Jamilah ini menjelaskan ke Kang Rusdi, ayah, dijelaskanlah kayak gini gitu kan. Ibu tadi melihat wanita baju hitam masak di dapur. Ah, masa sih, kata si Kang Rusdi. Dilihatlah sama mereka berdua. Setelah dilihat, wanita itu tidak ada. Akan tetapi kompor gas masih menyala. Dan ketika itu ada panci atau katel gitu ya. Di atas kompor gas itu seolah-olah ada bekas masak gitu. Ada bekas seseorang masak, yang dimana ketika itu Bu Jamilah ini sama Kang Rusdi melihat seseorang yang sedang bekas masak itu, dia itu masak bubur. Jadi ada bubur gitu yang dimasak di sana. Kompor gasnya ini masih menyala. Hanya Kang Rusdi menyalahkan Bu Jamilah, kalau masak ini matikan kompornya. Bu Jamilah tetap itu bukan saya, intinya kayak gitu. Akhirnya sudahlah, kejadian tersebut berlalu ya. Si Kang Rusdi ini kekeh itu adalah kelakuan si istrinya Bu Jamilah yang lupa mematikan kompor gitu. Bu Jamilah kekeh, itu bukan saya gitu, itu sosok wanita yang memakai baju hitam itu, intinya kayak gitu. Yang dimana ketika itu gitu ya, ketika Kang Rusdi ini mau balik ke kamarnya, ya biasa melihat akuarium, ikannya hilang gitu, ikannya itu hilang, kok kemana ikan saya hilang. Setelah itu tidurlah. Di pagi harinya ketika Kang Rusdi ini terbangun, ikannya sudah ada lagi di akuarium itu, sudah ada lagi. Sudahlah, kejadian tersebut berlalu. Keesokan harinya Kang Rusdi ini ada jadwal ronda gitu. Ada jadwal ronda. Kalau Kang Rusdi jadwal ronda ini biasanya pulangnya ini subuh. Kalau enggak jam 3 gitu. Nah, ketika itu Kang Rusdi ini pulang ronda, kurang lebih 2:30 lah ya, pulang ronda 2:30. Pulang ke rumahnya, memijit-mijit bel pintu, tapi nggak ada juga yang membuka. Ini istri saya kemana, tidur lelap banget meren gitu ya. Akhirnya tidak lama setelah itu ada suara bukaan pintu, bukaan kunci dari dalam, cekrek gitu ya. Ada orang yang membuka kunci gitu, kunci pintu. Dan ketika pintu itu dibuka sama orang yang di dalam itu, ternyata Kang Rusdi ketika itu melihat sosok wanita yang memakai baju hitam dan sedang membukakan pintu gitu. Ketika wanita yang memakai baju hitam ini membukakan pintu, terus wanita baju hitam ini membalikkan lagi badannya ini ke belakang. Jadi Kang Rusdi ketika itu tidak sempat melihat mukanya. Akan tetapi ketika itu Kang Rusdi berpikirnya bahwa ini teman istrinya yang sedang menginap atau siapa gitu, intinya kayak gitu. Gak jelas lah, ketika itu lampu rumah sudah pada mati di dalam itu. Karena Kang Rusdi ketika itu melihat sosok yang membukakan pintu itu, wanita yang baju hitam yang membukakan pintu itu pergi ke arah dapur. Kang Rusdi pun ketika itu tidak berpikir mistis atau gaib atau horor gitu ya, tidur lagi aja di kamarnya dengan Bu Jamilah ini tidur. Ketika pagi harinya baru cerita Kang Rusdi, Bu ada yang nginep semalam, siapa, teman apa saudara? Gak ada katanya. Akhirnya diceritakan tentang kejadian semalam oleh Kang Rusdi kepada istrinya. Akhirnya ketika itu disangkut pautkanlah dengan keterangan istrinya yang melihat seorang wanita yang memakai baju hitam yang sedang memasak di dapur. Ketika itu Kang Rusdi ini baru percaya.
kok rumah kita jadi angker kayak gini, kata Kang Rusdi ketika. Setelah itu kejadian mistis yang ketiga kembali dialami oleh Bu Jamilah, yang dimana keesokan harinya Kang Rusdi ini malam hari ya, dari jam 10 malam ini sedang main kartu premi gapleh gitu ya di pos ronda. Pos rondanya dengan jarak pos ronda dengan rumahnya ini tidak jauh lah ya, tidak jauh. Nah, kurang lebih 30 meter dari rumahnya ini. Izin ketika itu jam 9 malam, ayah mau main kartu ya di pos ronda. Oh ya udah, tidurlah ketika itu Bu Jamilah ini tidur. Setelah Bu Jamilah ini tidur, Kang Rusdi ini pergi ke pos ronda untuk bermain kartu. Sekarang kita pergi ke versinya Bu Jamilah ketika itu ya. Kita pergi ke ceritanya Bu Jamilah. Nah, ketika itu Bu Jamilah ini ketika tidur ini sering terbangun karena apa? Anaknya ini sering menangis. Sering menangis, jeritan si bayinya ini ya, jeritan gitu menangis. Udah dikasih susu tetap aja nangis gitu. Singkat cerita aja, akhirnya anaknya ini sudah tertidur, bisa tertidur. Nah, kurang lebih jam 10:30 lah ketika itu. Ketika itu anaknya tertidur ya, Bu Jamilah juga tidur ya, tidur. Nah, kurang lebih setengah jam dari sana gitu ya, ketika Bu Jamilah ini sedang terlelap tidur, Bu Jamilah itu kembali terbangun gitu. Kembali terbangun karena apa gitu. Ketika itu Bu Jamilah ini mencoba dalam tidurnya ini antara sadar dan tidak sadar. Kan kita kalau sedang tidur ini suka gerak-gerak meraba ke pinggir gitu kan, ada siapa di pinggir gitu. Dan Bu Jamilah itu ketika itu antara setengah sadar dan tidak, ketika terbangun ini mencoba meraba anak bayinya ini ke pinggir dengan tangan kayak gitu, diraba. Nah, ketika diraba kok nggak ada, anak bayinya ini nggak ada di pinggirnya dia itu, nggak ada. Kaget dong, akhirnya serentak Bu Jamilah ini terbangun dan melihat ke arah kiri gitu ya. Ternyata bayinya ini benar nggak ada. Lah, bayi saya kemana? Akhirnya teriak-teriak. Nah, ketika Bu Jamilah ini teriak-teriak gitu, dek, bayi saya kemana? Bayi saya, panik lah. Ketika Bu Jamilah ini dalam keadaan panik kayak gitu, Bu Jamilah ini mendengar suara ketawa seorang wanita di dalam kamarnya gitu. Yang dimana ketika itu Bu Jamilah tahu asal suara wanita ini ada di pojok kamar, di belakang dia, di pojok kamar dekat kaca. Ketika itu Bu Jamilah ini melirik dan memalingkan wajahnya ke arah ketawa wanita itu. Dan ketika Bu Jamilah melihat ke arah tersebut, Bu Jamilah sontak teriak dan kaget. Karena apa? Ketika itu ada sosok wanita yang memakai baju hitam, rambutnya gimbal, sedang menggendong bayinya. Sedang menggendong bayi di pojok tembok sambil ketawa-ketawa gitu. Bu Jamilah pun ketika itu takut mau lari gitu. Kalau dia lari, bagaimana dengan nasib anak bayinya ini gitu. Akhirnya ya karena insting seorang ibu, akhirnya Bu Jamilah ini merebut anak bayinya ini dari dekapan si wanita yang memakai baju hitam ini. Kamu siapa? Jangan dekati anak saya. Akhirnya Bu Jamilah ini lari ke arah wanita tersebut gitu ya, dan mengambil bayinya. Setelah itu ketika Bu Jamilah ini berhasil merebut anak bayinya, akhirnya Bu Jamilah ini lari keluar mencari suaminya yang sedang main kartu itu. Akhirnya Bu Jamilah pun menuju pos ronda itu sambil teriak-teriak memanggil nama suaminya, ayah. Ada apa bu? Akhirnya diceritakan tentang kejadian tersebut sama Bu Jamilah ini kepada suaminya. Suaminya pun pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ya dicek di kamarnya sudah nggak ada sosok wanita yang memakai baju hitam yang konon menyeramkan itu. Intinya kayak gitu. Nah, keesokan harinya, ya, intinya suaminya ini ya karena sekarang sudah percaya ya dengan ceritanya Bu Jamilah ini, karena dia pun ketika pulang ke ronda itu dibukakan pintunya oleh sosok wanita yang memakai baju hitam itu. Akhirnya si Pak Kang Rusdi ini menelpon saudaranya lah ya, ada saudaranya yang ngerti lah dengan hal kayak gitu, ngerti. Akhirnya keesokan harinya datang saudaranya itu ke rumahnya si Kang Rusdi.
melihat-lihat gitu kan ke kamar, nggak ada katanya, nggak ada, intinya nggak ada hal-hal yang mencurigakan, nggak ada hal-hal gaib, intinya kayak gitulah. Diceklah ruangan satu persatu, tapi nggak ada istilahnya. Konon katanya kalau ada kayak gitu suka kerasa gitu, santet atau apa. Nah kan tetapi ketika saudaranya si Kang Rusdi ini, anggap namanya Ustadz Jali lah ya, Ustadz Jali gitu. Nah ketika si Ustadz Jali ini melihat ikan yang bentuknya hitam itu, yang ada di akuarium, Anda ketika itu bertanya Ustadz Jali ini kepada si Kang Rusdi, kamu dapat ikan ini dari mana? Diceritakan sama Kang Rusdi, saya memancing, diceritakan gini. Akhirnya cepat balikan ikan ini ke tempatnya semula. Jadi semua gangguan mistis atau gaib yang terjadi di rumah kamu ini, ya ini akibatnya ikan ini. Ini ikan bukan sembarang ikan. Gitu. Jadi ini tuh jin lah, yang menyamar jadi ikan terus kena sama si Kang Rusdi, kena kepancing gitu. Intinya kayak gitu. Akhirnya ketika mendengar keterangan dari Ustadz Jali ini, si Kang Rusdi ini teringat dengan pesannya si Ahmad gitu. Hanya telepon si Ahmad, diceritakanlah kayak gini, kata si Kang Rusdi ketika itu ke si Ahmad. Nah, si Ahmad pun menjelaskan, bukan kata gua juga, cepat balikin. Akhirnya ya hari itu juga dibalikin ya. Hari itu juga Kang Rusdi ini pergi ke rumah si Ahmad dan pergi lagi ke sungai itu dan ngebalikin ikan itu ya. Ngebalikin ikan itu ke sungai, ngebuang ikan itu ke sungai itu lagi gitu. Hanya ikan itu ya biasa jalan lagi di sungai kayak gitu. Dan semenjak ikan itu dibalikin ke sungai, tidak ada lagi gangguan gaib atau horor atau mistis yang terjadi di rumahnya si Kang Rusdi. Yang gimana konon gitu ya, menurut cerita-cerita di desanya si Kang Ahmad ini, kalau di sana kalau ada ikan-ikan aneh atau apa gitu, bentuknya nggak kita kenal gitu atau gimana gitu, jangan diambil, lepasin lagi. Kita kan sudah tahu ya bentuk ikan emas, oh bentuknya kayak gini gitu. Bentuk misalnya ikan lele, ikan sungai kan sudah tahu bentuknya kayak gini gitu. Tapi kalau kita mancing di sana dan mendapatkan ikan dengan bentuk ikan yang aneh, lepasin lagi katanya. Jadi udah terkenal di desanya si Ahmad ini, ada penunggunya lah sungai itu dengan ciri-cirinya kayak gitu. Kalau kita memancing dan mendapatkan sebuah ikan yang bentuknya tidak kita kenal, udah lepasin lagi, intinya kayak gitu. Ya akhirnya semenjak ikan tersebut dilepasin lagi ke sungai, gangguan-gangguan gaib atau mistis yang terjadi di rumahnya Kang Rusdi ini sudah tidak ada. Intinya kayak gitu. Ya mungkin gitu aja kalau ya cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur gitu ya. Ambil sisi baiknya, buang sisi jeleknya gitu. Dan sebelum videonya saya tutup, terlebih dahulu dan tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada Lucky-Lovers semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Supaya apa? Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi Lucky-Lovers semua yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan amal baik Lucky-Lovers semua dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuluh-puluh kali lipat, ratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat, dan berjuta-juta kali lipat. Dan mungkin sebelum videonya saya tutup, terlebih dahulu saya akan mendoakan kepada Lucky-Lovers semua. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa mananu badi'us samawati wal ardh dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lucky-Lovers semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dipanjangkan umurnya. Bagi Lucky-Lovers semua atau keluarganya ada yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Lucky-Lovers semua atau keluarganya yang masih sehat, mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak disakitkan lagi sampai wafat. Bagi Lucky-Lovers semua yang belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan kalau seorang laki-laki dipertemukan dengan jodohnya seorang wanita yang cantik, yang baik, yang sayang kepada suami, yang solehah. Kalau seorang wanita mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya dengan seorang laki-laki yang ganteng, yang gagah, yang baik, yang sayang kepada istri, dan terutama yang berkepribadian ya. Punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, punya perusahaan pribadi. Dan yang paling utama mudah-mudahan kita semua termasuk saya gitu ya, dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhir dan mendapatkan syafaat darinya.
Ya mungkin gitu aja Likopers cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.